Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki kesehatan untuk berkumpul pada hari ini. Selawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Dr. Haji Khairul Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2 yang telah memberikan kesempatan pada kami yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri dan pada presentasi kali ini bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya yaitu yang pertama Ade Rohman Rohim, kedua Adrinda Salsabila, yang ketiga Jeng Romdoni, dan yang keempat Alicia Bana. Di sini kami akan membahas tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Adapun poin-poin yang akan dibahas ialah pertama muatan listrik, kedua konduktor dan insulator, ketiga hukum Coulomb, keempat medan listrik, dan yang terakhir energi potensial dipol listrik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu muatan listrik, yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Ade Rohman Rohim. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah karakteristik intrinsik dari partikel-partikel dasar penyusun materi. Interaksi antara benda bermuatan terhadap benda bermuatan lainnya menggunakan gaya disebut gaya elektrostatis. Muatan listrik terdiri dari dua muatan, yaitu positif dan negatif. Apabila muatannya sejenis, maka akan tolak-menolak. Dan apabila muatannya tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Kemudian muatan listrik bersifat kekal. Benda menjadi bermuatan karena ada elektron yang berpindah. Muatan selalu kelipatan dari sebuah muatan elementer. Muatan listrik selalu kekal atau conserved. Muatan listrik merupakan kelipatan bulat dari muatan terkecil atau terkuantisasi. Muatan listrik dalam keadaan sebagai paket diskrit. Muatan listrik tidak tercipta pada proses ini, tetapi terjadi transfer muatan dari satu benda ke benda yang lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ade Rohman Rohim yang telah memaparkan pembahasan pertama. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yaitu konduktor dan insulator akan dipaparkan oleh saudari Adrinda Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu konduktor dan insulator. Pengertian dari konduktor itu sendiri yaitu konduktor adalah material yang memiliki sejumlah elektron bebas sehingga bisa menghantarkan listrik. Contohnya seperti logam yang ada pada gambar di samping. Kemudian, apa itu isolator? Isolator adalah material yang elektron-elektronnya terikat sehingga tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya karet dan kayu. Kemudian, dari konduktor ada pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Kemudian dari konduktor ada juga superkonduktor. Superkonduktor adalah material konduktor yang sempurna sehingga muatan dapat bergerak tanpa halangan apapun. Baik, terima kasih kepada saudari Adrinda Salsabila yang telah memaparkan pembahasan yang kedua.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga akan dipaparkan oleh saya sendiri tentang hukum kolom. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan sedikit tentang hukum kolom. Apa sih yang dimaksud dengan hukum kolom? Hukum kolom adalah teori yang membahas gaya tarik-menarik benda antara dua benda yang bermuatan. Hukum kolom juga menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Satu kolom itu sama dengan jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampangan kawat dalam 1 sekund ketika arus 1 ampere melewati. Persamaan untuk gaya muatan listrik yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Sifat gaya elektrostatistik merupakan gaya konservatif, yaitu K sama dengan 1/4 dikali Q dikali permitivitas ruang hampa sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9. Untuk permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Jika kita memiliki sejumlah N partikel dan saling berinteraksi, maka gaya yang dialami oleh satu partikel merupakan jumlah dari seluruh gaya hasil interaksinya dengan partikel-partikel yang lain. Untuk pembahasan keempat, yaitu medan listrik, akan dipaparkan oleh saudara Jeng Doni. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan tentang medan listrik. Medan listrik ialah ruang di sekitar muatannya, mempunyai sumber listrik yang mempengaruhi muatan sehingga tercipta menghasilkan gaya kolom. Jadi pada intinya bisa disimpulkan medan listrik ini berkaitan dengan gaya kolom karena terciptanya ada muatan listrik tersebut yang mengurangi muatan sehingga ada gaya kolom. Bisa dirumuskan dengan E vektor sama dengan F vektor dibagi Q0. Di sini ada contohnya. Contoh gambaran muatan listrik menggunakan prinsip superposisi. Yang mana yang pertama ada muatan positif, yang kedua ada muatan negatif. Muatan positif di sini menjauhi kuat medan listrik dan muatan yang negatif mendekati kuat medan listrik. Dan medan listrik terdiri dari beberapa bagian. Ada yang pertama garis-garis medan listrik, yang kedua medan listrik oleh muatan titik, yang ketiga medan listrik oleh dipol listrik, yang keempat medan listrik oleh muatan garis, yang kelima muatan titik dalam medan listrik, yang terakhir 6 dipol dalam medan listrik. Garis-garis medan listrik merupakan pola dari medan listrik tersebut. Untuk muatan positif, arah garis medan listrik menuju keluar, dan untuk muatan negatif menuju ke dalam. Ini ada contohnya, yang A positif, yang B negatif. Yang A mana hidrogen and helium, arah garis medan listriknya menuju keluar. Kalau yang contoh yang B in the solar system, arah garis medan listriknya menuju ke dalam. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Jeng Doni yang telah memaparkan pembahasan tersebut. Selanjutnya, pembahasan materi akan dipaparkan oleh saudara Ali Syabana. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pembahasan. Ya, yang akan saya bahas yaitu hubungan antara medan listrik dan garis medan listrik. Nah, hubungan antara medan listrik ada beberapa hubungan antara medan listrik dan garis-garis medan listrik, yaitu
Yang pertama, arah lurus garis gaya atau arah garis singgung terhadap garis kelengkungan medan menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Yang kedua, jumlah garis gaya persatuan luas melalui permukaan yang tegak lurus terhadap garis gaya sebanding dengan besar medan listrik daerah tersebut. Dan yang ketiga, garis gaya rapat sama dengan medan listrik kuat. Yang keempat, garis gaya renggang sama dengan medan listrik lemah. Dan yang kelima, pola medan listrik pada dipol listrik yaitu dua buah muatan listrik yang nilainya sama tapi berlawanan tanda. Lalu, medan listrik oleh muatan titik. Dari hukum Coulomb, maka gaya elektron plastik yang bekerja pada muatan uji Q0, yaitu rumusnya F faktor sama dengan 1 dikali Q 0 per 4V muatan hampa 0 per R kuadrat. Sehingga medan listrik oleh muatan titik F vektor sama dengan F vektor sama dengan F vektor per Q0 sama dengan 1 per 4V hampa 0 dikali Q per R kuadrat. Medan listrik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan titik pada muatan uji positif Q0 adalah F vektor sama dengan F vektor 0 per Q0 sama dengan F vektor 01 per Q0 ditambah F vektor 02 ditambah per Q0 ditambah dan seterusnya sampai F vektor 0n per Q0 sama dengan F vektor 1 ditambah F vektor 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah F vektor n. Lalu medan listrik oleh dipol listrik. Dipol listrik didefinisikan sebagai perkalian muatan dengan posisi. Untuk menentukan medan listrik oleh dipol listrik pada titik P yang berjarak Z dari titik pusat dipol. E sama dengan E plus min dikurang E min sama dengan 1 per 4V hampa 0 Q per R kuadrat plus dalam kurung plus dikurang 1 per 4V dalam hampa 0 Q dikali Q per R kuadrat dalam kurung 0 sama dengan Q per 4V dalam hampa 0 dalam kurung Z min setengah D dalam kurung tutup kurung kuadrat dikurang Q4V dalam hampa 0 dalam kurung Z ditambah setengah D tutup kurung 2 sama dengan hasilnya E sama dengan 1 per 2V dalam hampa 0 dikali QD per Z3. Hasil kali QD disebut momen dipol listrik arahnya dari muatan negatif ke positif. E sama dengan 1 per 2V hampa 0 dikali P per Z3. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Adi Syabana yang telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh Saudara
Ade Rokwantohi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu medan listrik oleh muatan garis. Muatan dinyatakan sebagai rapat muatan. DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali dq per r kuadrat sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali lambda ds per r kuadrat. Untuk rapat muatan persatuan luas dan persatuan volum dapat menggunakan persamaan ρ sama dengan dq per dv, sigma sama dengan dq per dA. Selanjutnya, muatan titik dalam medan listrik. Gaya elektrostatis muatan listrik pada medan listrik F sama dengan QE. Gaya elektrostatis F yang bekerja pada partikel bermuatan yang ditempatkan dalam medan listrik eksternal akan searah dengan medan listrik eksternal jika muatannya positif dan berlawanan arah dengan medan listrik eksternal jika muatannya negatif. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Abdurrahman Rohim yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya, untuk materi dipol dalam medan listrik akan dipaparkan oleh Adrinda Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, dipol dalam medan listrik. Dipol merupakan struktur yang kaku yang terdiri dari dua pusat muatan yang berlawanan tanda yang besarnya sama pi yang dipisahkan oleh jarak yang dilambangkan dengan D. Momen dipol atau dilambangkan dengan P vektor membentuk sudut theta dengan medan eksternal yang dilambangkan E vektor. Torsi dapat dinyatakan juga dalam momen dipol dan medan listrik, yaitu torsi sama dengan P dikali E kali sin theta. Kemudian torsi vektor sama dengan atau medan listrik sama dengan momen dipol dikali medan eksternal. Terima kasih kepada Saudari Adrinda Salsabila yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya ke pembahasan yang kelima, yaitu energi potensial dipol listrik yang akan dibahas oleh saya sendiri. Energi potensial dapat diasosiasikan dengan orientasi dipol listrik dalam medan listrik. Energi potensial minimum ketika momen dipol segaris dengan medan listriknya. Selanjutnya di situ ada rumus untuk persamaan energi potensial dipol listrik. Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pertama, muatan listrik adalah karakteristik intrinsik dari partikel-partikel dasar penyusun materi yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kedua, konduktor merupakan material yang mana elektronnya bebas sehingga bisa menghantarkan listrik, sedangkan insulator merupakan materi yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ketiga, hukum Coulomb adalah hukum yang membahas tentang gaya tarik-menarik antara benda yang memiliki muatan. Dan yang terakhir, medan listrik adalah muatan listrik yang berada di sekitar sumber listrik yang mempengaruhi muatan, sehingga terbentuk gaya Coulomb. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.